biasanya kalau kita itu umpamanya habis masak itu kan ada leluhur gitu biasa buat persembahannya ke situ ya. Persembahan leluhur ke sana. Kehidupan penuh kesahajaan masyarakat sebuah desa di lereng Gunung Batur sangat menarik untuk dilihat dari dekat. Mempertahankan nilai-nilai adat dan menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang menyatu dengan alam menjadi daya tarik tersendiri bagi Desa Pengotan, Kabupaten Bangli, Bali. Desa Pengotan merupakan salah satu desa Bali Aga atau Bali kuno. Masyarakat di sini adalah penduduk asli Bali dan hanya orang suci terpilih yang berhak mengatur tatanan adat di sini. Menikmati udara sejuk di dataran tinggi Bali gak kalah enaknya dengan menikmati suasana di Pantai Kute. Nah sekarang Panji akan jalan-jalan ke desa adat Pengotan dan melihat aktivitas kegiatan warga adat Bali. Nah penasaran kan dengan aktivitas Panji hari ini? Ikuti terus Panji ya. Pak Bayer. Iya Pak, selamat pagi Pak. Aduh Pak, saya pengen jalan-jalan nih. Kemana kira-kira yang seru nih? Kita bisa ke desa tradisional, ke desa adat. Desa adat ya? Ya, sana ada Kehidupan warga yang sangat memegang tradisi bisa saya rasakan dan lihat langsung di sini. Dari cara memasak yang masih menggunakan kayu bakar menjadi salah satu contoh betapa masyarakat desa adat sama sekali tidak terpengaruh modernisasi. Lihat rumahnya ya Bu ya. Aduh, sekarang Panji lagi sama beli wire bareng sama ibu pemilik rumahnya nih. Ini masaknya pakai kayu bakar ya Bu? Iya. Lagi masak apa Ibu? Ini masak sayur nangka. Wah, masak sayur nangka ya. Ibu, ini kalau saya lihat ada beberapa ruangan nih Bu. Di sini ruangan tidur ini ya, ada kasurnya. Kalau yang itu Bu, yang ada Kalau di sini keranjang-keranjangnya itu, kalau di sini itu biasanya kalau kita itu umpamanya habis masak itu kan ada leluhur gitu biasa buat persembahannya ke situ ya. Persembahan leluhur ke sana dah gitu. Wow, luar biasa ya pemirsa ya. Wah, ya udah deh, kita jalan-jalan lagi ya Beli ya. Beli, Ibu, saya pamit dulu. Iya. Makasih ya Ibu. Iya. Wah, Beli kita kayaknya udah cukup nih muter-muternya nih. Udah setiap sudut desa ini udah saya lihat, keren banget Beli.
Habis ini ngapain kita ya enaknya? Jadi kita sekarang lagi banyak-banyaknya hama landak di ladang-ladang. Hama landak beli? Ya. Wow, Nanti seru malam kayak ini. kita bisa berburu landak. Berburu landak ntar malam? Ya. Langsung kita berangkat yuk sekarang. Di mana? Di kebun? Wah, ternyata ada kegiatan unik warga desa yang tentu saja sayang jika dilewatkan. Iya, berburu landak, tapi tidak siang ini. Meski demikian, saya dan Pak Bayer harus memastikan lebih dulu lokasi sarang tempat bersembunyi landak siang ini. Beli, itu siapa beli? Kita kebetulan ketemu Pak Gede. Pak. Oh iya, teman Pani. Sama siapa nih? Siang. Oh iya. Saya pengen ikut itu dong, berburu landak. Oh iya, kebetulan ini saya sedang melihat ini ada lubang landak. Ini lubangnya ya? Iya. Wih, lubangnya dalam juga nih. Iya. Oh, yang bersih-bersih ini ya? Populasi landak yang sangat tinggi di kawasan hutan desa adat Pengotan malah menyebabkan satwa berburu duri tersebut dianggap warga sebagai hama. Karena landak-landak liar kerap merusak tanaman di kebun warga. Malam nanti kita datang sini. Landaknya jalan. Pak Gede, itu Oh iya ini. kayaknya Salah sih. salah sih ini. Nah, ini bekas. Ini ada bulunya nih. Nah, ini bekas gigitannya. Ini? Wah, landaknya besar ini. Nah ini Pak, Bulunya jauh. Iya, ini bulunya. kok bisa tahu landaknya besar? Ya ini bekas giginya. Jadi lumayan lebar-lebar gini pasti besar landaknya, Mas. Oh, karena giginya besar ya. Pak. Wah, ular Pak. Ular Pak. Nah. Awas, Mas. Wih. Wah. Ternyata ular hijau gadung, Pak. Hah? Ular hijau gadung. Ini berbisa nggak, Mas? Dia jenis ular yang beracun ya. Berbisa tapi nggak terlalu bahaya lah kalau sampai kena. Lihat Pak, nyerang nih. Ini galak banget soalnya. Tuh. Ini adalah jenis ular hijau ekor abu-abu ya, ular gadung. Ular ini memiliki racun menengah dan tidak terlalu berbahaya kalau sampai tergigit oleh ular ini. Namun, ular ini memiliki tingkat keagresifan yang tinggi, lihat. Dia agresif banget. Tuh lihat. Ketika bertemu dengan orang, dia biasanya akan lebih memilih untuk menyerang seperti ini. Wah. Pak, kita langsung jalan lagi aja ya. Ini ularnya disuruh jauh dulu. Ya, biarin. Gak akan masuk ke lubang landak kok, dia biasanya ntar pergi sendiri. Yang aktif di malam hari. Berbekal penerangan obor bambu, saya dan warga mulai masuk ke dalam kawasan hutan pinggiran desa Pengotan. Aktivitas berburu landak seperti ini sebenarnya tidak dilakukan setiap hari. Warga berburu hanya jika satwa berburu duri tersebut sudah dirasa sangat mengganggu. Malam ini Panji bersama warga desa Pengotan lagi mencari satwa yang memang dianggap hama nih di desa ini, yaitu landak. Landak atau hewan pengerat berbulu yang tinggal di lubang tanah kalau siang dan aktif di malam hari, itu biasanya banyak sekali memakan tanaman-tanaman milik warga di sini. Jadi ya memang populasinya terlalu banyak, harus dikurangi ya Pak ya. Iya. Oke, ini masih ada di tengah-tengah hutan nih. Kita masih ada di tengah-tengah hutan. Kita rencananya mau kemana lagi Pak? Kita sejauh ini masih belum nemuin landak ya Pak ya? Iya, belum. Kita terus aja. Terus aja ya, terus jalan ke dalam hutan. masuk ke dalam hutan sana terus. Lebih ke Iya. dalam lagi. Wih, oke deh. Ya udah, ikut terus Panji ya. Kita mau langsung masuk lagi ke dalam hutan. Ayo Pak. Iya, Yuk. Pak, arahnya kemana Pak? Sana. Sebenarnya, berjalan di dalam hutan di tengah kegelapan cukup beresiko. Karena tidak sedikit satwa liar bersifat nokturnal atau aktif di malam hari yang bisa saja menjadi ancaman bagi manusia. Nah, oleh karena itulah kami harus tetap jalan berkelompok. Ini apa nih? Besek-besek.
Pak, kenapa Pak? Kenapa? Hah? Lipi apa? Lipi apa sih? Lipi apa sih Lipi? Aku pasang lipi nggak tahu. Lipi? Apa? Ular di mana? Di mana? Di sana. Pak, kesana Pak, ayo Pak. Ini Pak. What? Gimana Pak? Depan. Awas. Kobra Pak! Kobra Pak! Tampaknya sesosok Naya Sputatrik lokal Pulau Dewata yang menyebabkan seorang warga tadi lari ketakutan. Bri, senternya Bri. Ya Mas ya. Awas. Nih lihat nih, tuh kalau nggak percaya tuh. Tuh Bri. Ini kobra Bali nih. Warnanya agak coklat. Serupa dengan warna daun bambu kering ini. Kobra Bali ini aktif di malam hari juga nih selain di siang hari. Biasanya kalau malam dia nyari tikus. Cuma karena salah satu rekan kita lagi beruntung jadi bisa nemuin ular selain nemuin landak. Aduh. Kobra ini udah dewasa ya, ukurannya sudah besar dan mungkin umurnya sekitar 1 sampai 2 tahun. Ini adalah kobra yang aktif di malam hari juga. Selain itu merupakan pemburu tikus yang rakus. Ular kobra atau ular sendok ini adalah jenis ular berbisa suku Elapidae. Di Jawa, sebutan ular sendok berasal dari hut yang mengembang seperti sendok saat ular ini merasa terganggu dan waspada. Habitat kobra sendiri berada di daerah tropis dan gurun di Asia dan Afrika. Di Asia sendiri terdapat beberapa jenis kobra. Daerah penyebaran Naya Sputatrik, yaitu mulai dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, hingga ke Alor. Setiap jenis ular kobra memiliki karakter bisa atau racunnya masing-masing, sehingga untuk menangani atau menghadapi ular kobra, terlebih racun bisanya, tidak bisa disamaratakan. Ular kobra merupakan ular yang memiliki tingkat agresivitas yang tinggi. Lihat, yang ini cukup aktif ya. Lihat. Kobra penyembur merupakan salah satu ular berbisa mematikan. Naya Sputatrik ini tidak mudah untuk didekati. Saya harus berhitung dengan jarak serang dan jarak sembur sekaligus arah angin untuk berinteraksi dengan yang satu ini. Awas, hati-hati Mas Panji. Ya. Jangan dekat-dekat saya loh, saya takut. Oke. Ular kobra ini Mau. bisa nyemburin racunnya ya. Tapi kalau misalkan sampai gigit bahaya banget karena dia punya racun hemotoksin, neurotoksin yang kuat. Dan mungkin orang yang nggak bisa nahan racunnya itu bisa meninggal nih karena gigitan ular yang satu ini. Ya udah deh, ini ularnya juga nggak terlalu agresif, dia tenang. Kita mendingan lepasin lagi aja ya Beli ya. Kenapa kalau dilepas ya? Gak apa-apa. Oke Beli, yuk kita berburu lagi Beli. Kawasan hutan. Namun masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan landak. Meski aktif di malam hari, sifat sensitif landak membuatnya cenderung menghindar jika dirasa ada sesuatu yang dianggap sebagai ancaman. Bantuan anjing milik warga yang terlambat datang cukup membuat saya dan teman-teman lainnya agak lega dan kembali bersemangat. Anjing-anjing yang terlatih ini sangatlah membantu menunjukkan kami ke lubang-lubang tempat bersembunyinya landak. Nah, benar kan? Tidak perlu menunggu waktu lama. Kedua ekor anjing ini sudah berhasil mengendus dan melacak sarang landak. Pak, ini Pak. Pandangan yang terbatas di malam hari membuat saya dan warga tidak mudah mengejar landak yang cukup gesit, sehingga kami hanya bisa mengikuti arah lari kedua ekor anjing.
Oh, itu masuk lubang. Wah, ini dia nih. Itu ada seekor landak, ukurannya sedang ya. Ini landak yang udah dewasa juga. Dia masuk ke dalam lubang. Tadi kita kejar masuk ke dalam lubang, terus nah sekarang tugas dua anjing ini untuk mengeluarkan landak itu dari dalam lubang. Ini anjing yang sudah terlatih ya. Biasanya mereka akan lihat itu landaknya kan? Ya. Masuk di dalam lubang lanaknya. Mana enggak kok nggak mau dikeluarin? Nah. Pak, jadi Pak. Aduh. Warga di sini udah terbiasa sama landak ya. Mereka nggak segan-segan tadi untuk megang ekornya. Padahal landak adalah hewan pengerat berbulu yang bulunya itu tajam banget. Nah lihat tuh. Tangkapnya pakai tangan kosong. Ya. Nah ini lihat, ini landak yang udah berhasil kita tangkap ya. Aduh kesian juga, landaknya luka. Lihat lukanya robek, digigit sama anjing tadi. Anjing sini emang nggak takut ya sama binatang buruan kayak gini ya? Ya udah biasa berburu gini. Udah biasa ya Pak Iya. ya? Ya udah Pak, kita karungin dulu Pak, kesian Pak. Yuk, Anaknya, Pak. Tapi karungnya mana ya? Seneng banget. Akhirnya Panji bersama kawan-kawan yang lain bisa berhasil dapat satu landak ya. Ukurannya juga besar. Landak yang luar biasa. Cepat, kuat, dan wow, bahkan setelah digigit sama anjing pun landak itu masih bisa bertahan. Oke, Panji mau gabung lagi sama teman-teman. Mau lihat proses yang lainnya. Meski hanya baru satu ekor yang berhasil kami tangkap,